Sebelum belajar, mari dukung channel ini dengan cara tekan tanda subscribe dan hidupkan tanda loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban, saya ucapkan kepada Anda, siswa-siswi MTS kelas 9 dimanapun berada. Kembali kita berjumpa bersama Chef Rina di channel dalam belajar bahasa Arab. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi bab 2 tentang tarokib, yaitu kana wa akhwatuha. Apa itu kana wa akhwatuha? Mari ikuti video ini di awal sampai akhir supaya bisa paham dan jangan di skip-skip. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Kana wa akhwatuha. Pengertian kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha adalah salah satu kumpulan fiil yang termasuk amil nawasih. Apa itu amil nawasih? Yaitu amil yang merusak tatanan hukum mubtada dan khabar. Ketika dia masuk kepada mubtada dan khabar, maka hukum mubtada dan khabar akan berubah karena pengaruh kana wa akhwatuha tersebut. Sekarang kita lihat fungsi dari kana wa akhwatuha. Fungsi kana dan adalah tarfa'ul isma wa tansabul khabar, yaitu merofakkan isim kana kemudian menasabkan khabar dari kana tersebut. Jadi kana masuk ke sebuah mubtada dan khabar maka akan merubah fungsinya, maksudnya merubah baris akhirnya. Isim kana menjadi rofa sedangkan khabar kana menjadi nasab. Untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan contoh berikut. Muhammadun karimun. Sebelum dimasuki oleh kana, Muhammadun berfungsi sebagai mubtada, kemudian karimun sebagai khabar. Jadi Muhammadun karimun adalah mubtada khabar yang sama-sama berbaris rafa atau marfu'. Kemudian setelah dimasuki oleh kana, maka akan berubah fungsi dan baris akhirnya. Contoh, kana Muhammadun kariman. Maka berubah fungsi karimun tadi menjadi kariman. Setelah dimasuki oleh kana, maka ada perubahan istilah. Yang tadinya mubtada Muhammadun berubah menjadi isim kana dan khobar menjadi khobar kana. Kemudian yang berubah barisnya itu adalah khobar. Khobarnya yang tadi marfu' menjadi berbaris nasab. Kana dan saudara-saudaranya bertugas untuk merofakkan isim kana, yaitu Muhammadun dalam contoh ini, dengan tanda rofaknya adalah dhammah, dan menasabkan khobar kana, yaitu kariman. Tanda nasabnya adalah fathah. Untuk lebih mengerti, kita akan melihat contoh lain. Allahu ghafurun rahimun. Allah adalah mubtada, sedangkan ghafurur rahim adalah khabar. Jadi Allahu ghafurur rahim adalah susunan mubtada dan khabar. Setelah dimasuki oleh kana, maka akan berubah menjadi wa kana Allahu ghafurar rahiman. Allah berubah menjadi isim kana, sedangkan ghafurur rahima adalah khabar dari kana. Sekarang kita masuk kepada akhwatu kana atau kana dan saudara-saudaranya beserta contoh penggunaan kalimat. Yang pertama namanya adalah bata. Bata ini artinya mengerjakan sesuatu di malam hari, atau bisa juga bermakna menjelaskan bahwa hal yang kita beritakan itu terjadi pada malam hari. Contoh kalimat, bata Zaidun nauman. Zaid tidur di malam hari. Jika tidak ada bata, maka katanya berbunyi Zaidun naumun. Yang kedua adalah namanya adha, yaitu mengerjakan sesuatu di waktu duha atau siang sebelum zuhur.
Bisa juga menjelaskan bahwa hal yang diberitakan itu terjadi pada waktu duha atau menjelang zuhur. Contoh, ad-duha Zaidun zahiban. Zaid pergi di waktu duha. Yang ketiga, asbaha, yaitu mengerjakan sesuatu di waktu pagi. Bisa juga menjelaskan pekerjaan atau berita itu terjadi pada pagi hari. Contoh, asbaha Zaidun akilan. Zaid makan di pagi hari. Selanjutnya nomor 4, amsa. Artinya mengerjakan sesuatu di waktu sore, atau bisa juga menjelaskan sebuah berita yang terjadi pada sore hari. Contoh, amsa Zaidun akilan. Zaid makan di sore hari. Nomor 5, soro. Artinya berubah, atau bisa juga bermakna perpindahan dari suatu keadaan ke keadaan yang lainnya. Contoh, soro Zaidun aliman. Zaid berubah menjadi seorang yang alim atau berilmu. Nomor 6, laisa. Artinya adalah bukan atau tidak. Contoh, laisa Zaidun mudarrisan. Zaid bukanlah seorang guru. Nomor 7, mazala. Artinya adalah senantiasa atau masih. Contoh, mazala Zaidun qa'iman. Zaid masih berdiri atau sedang berdiri. 8, ma bariha. 9, ma fati'ah. 10, ma anfaqah. Semua ini berarti sama dan fungsinya juga sama, yaitu senantiasa atau masih. Nomor 11, madama. Artinya adalah senantiasa atau masih. Contoh, madama Zaidun qa'iman. Artinya Zaid masih berdiri. Sekarang kita masuk kepada latihan soal. Masukkanlah kata kana atau huruf kana ke dalam jumlah berikut. Nomor 1, al-ma'u baridun. Air itu dingin. Kita masukkan kana berubah menjadi kanal ma'u baridan. Al-ma' menjadi isim kana, sedangkan baridan menjadi khobar dari kana. Nomor 2, an-nafizatu mughlaqatun. Jendela itu terkunci. Sekarang kita masukkan kana menjadi kanan nafizatu mughlaqatan. Jendela itu telah terkunci, namun kalimatnya berubah fungsinya atau kedudukannya. An-nafizatu menjadi isim kana, sedangkan mughlaqatan menjadi khobar dari kana dengan berbaris nasab. Ini contoh penggunaan kana. Begitu juga dengan saudara yang lain, fungsinya sama, yaitu merafakkan isim dan menasabkan khobar. Demikianlah pelajaran kita pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Jika Anda masih belum paham, silakan diulang lagi menontonnya agar bisa lebih paham. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat kepada orang lain. Jalan lekap Fasatul Ukhra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.